Tiga. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Kebun RB. Jadi hari ini kita mau bikin konten review buah. Ini ada bawor dari Durian Traveler, bawa ya dari Subang, kebun Subang nih, dari kebun temannya Mas Sigit. Jadi Mas Sigit ada di dalam. Nah ini kita mau review buah. Nah, ini untuk Vigano Farm nih, Mas Bro Nelson. Tasnya udah jadi nih, tinggal kita main bareng nih. Tasnya Nelson Vigano Farm. Ayo teman-teman, kita ke dalam dulu. Oke. Udah ada Pak Rido sama Mas Sigit ya. Oke. Selamat sore Mas Sigit. Woi. Nah, ini rajanya durian nih di Indo. Lagi belajar. Nah, ini Pak Rido nanti bakal bahas nutrisi juga kita nih. Oke. Boleh coba atur-atur dulu ya. Ini Ngobrol ada sama Mas Sigit dulu. Dari mana nih? Mas Sigit, ini Mas Sigit yang bawa nih. Sini. Dari Subang. Sini. Dari Subang. Nah, ini apa Mas Sigit? Ini durian bawor ditanam di Subang dekat kebun RB ya. RB. Jadi paling enggak kualitasnya harusnya sebagus ini. Kulit hijau cantik. Dekat. Buah pertama rasanya enak sekali. 4 kilo nih. 4 kilo nih satu buah nih. 4 kilo. Wah, mantap. 4 kilo ini kan petik, timbang petik paling sana 4 kilo. Ini ada dari kiriman dari Pak Agus Widodo Mas Sigit. Baik, akhirnya ya. Pak Agus, nih duriannya direview sama Mas Sigit nih. Bagus. Akhirnya saya harus Ada. datang ke sana. Dari mana tadi, Pak? Ini dari Subang dekat Subang. kebun kita. Oh, dari Kalijati bukan? Ya dari situ, Pak. Oh, Makanya Kalijati. nanti hasilnya Tanah kita kayak sama. gini. Tanah sama. Tanahnya sama. Sama. Jadi harusnya lebih baik dari ini. Oh, ini gede ya. Bisa. Gede sekali. Ini berapa kilo nih? 4 kilo ini Pak. Ini 4 kilo. 4 kilo. Kalau ini Pak, ini kan 1,5 kilo nih Hmm. rata-rata. Tapi kemarin ada yang 2 kilo juga nih, yang dari Pak Agus. Wah, ini jatuhan atau petik? Petikan, Pak, ini. Oh, petik tua ya? Petik tua. Jadi kelebihannya bawor bisa petik tua, Pak. kirim. Ya, bisa di Tahan 4 hari. Oke. 4 hari ya, dari petik 4 hari. Kalau lebih dari 7 hari nggak matang. Oh, sama gitu. Gagal. Oh, kalau lebih dari 7 hari berarti gagal. Gagal. Petik kemudahan. Kemudahan. Oh, gitu. Tapi memang di Thailand kalau apa? Montong. Montong dipetik juga. Jarang ini. Ya. Dipetik kebanyakan. Karena Jadi, kita enak kan berjualnya juga enak. Hmm. Yang penting tahu. jadi kalau dipetik kan bisa diprediksi hari keberapa Betul. gitu ya. Jadi matang. Kalau ada yang sedang pahit, Ya, agak itu lambat jatuh. dikit ya, tunda. Kalau pahit mendingan udah jatuh. Kalau ini pasti manis sedikit aja. Nah, kalau yang duri hitam ini kecenderungan biasa jatuh pohon semua ya. Ya, jatuh pohon. Ini kita masukin di apa? Di kulkas. Apa? Warnanya berubah ya. Cuma ini satu rada aneh nih warnanya buat gue. Ini Ya, mungkin beda Warna pohon, apa ya? bisa MDPL, Pak. ini ya. Iya, tapi Ini pecah nih satu. Ini pecah nih. Ini bagus warnanya hijau cantik. Ya, yang ini lebih cantik ya. Dua warna, Boy. Iya. Iya. Dua warna ya, satu warna begini, belakangnya Kalau ini hijau. kurang matahari atau MDPL-nya tinggi. ini. Mm-mm. Di Pati itu MDPL berapa ya? Sahabat aku sudah ada. 400-an. 400. Oh, lebih ya, kecenderungan lebih cocok musangking ya. Saking, Iya. saking tuh. Ini bagus. Duri hitam juga oke ya. Kalau kita di Subang ini dia MDPL mungkin 100 ya. Ini 40-an, Pak. 40. 40. Oh, 40 ya. Ini dia pecah ini. Ya, ini mungkin ada indikasi kekurangan nutrisi sedikit ya. Iya, betul, Pak. Karena dia banyak organik mungkin rasanya. Ini mungkin kalsium, Boy. Kurang kalsium. Gimana, Boy mau Kita coba? review dari mana dulu Mas Sigit? Bebas. Ini Bawa dulu lah, dulu. bawa dulu lah. Oke. Kita yang buka lah. Ya. Pak Rido silakan. Ini kita buka. Ini, Mana dulu? Ini apa ini? Oke, top tip. Yang satu aja. Ini satu biar lihat. Nah, Ini. wah, mesti buka semua deh. Jalannya panjang. Kadang-kadang ada yang begitu, kulitnya agak keras, Boy. Jadi Ini tajam, Bu. apa tadi? mungkin Durian. kulitnya aja mesti dipukul-pukul ya. Dipukul biar keluar keriput dan juga kayak ini. Nggak tajam. Ini mungkin semua nih Pak Mana, Sigit. mana? Ini karena pengaruh dari nutrisi juga nih. Ya mungkin ya. Sama dari umurnya pohon ya. Bagus. Bagus sekali. Makanya Pak Rido pas banget tanam di Subang. Subang saya juga tanam banyak ini bawor. DPL-nya rendah. Yakin. Bawor kita tanam kira-kira 300-an pohon ya, Boy.
Musangking 300-an. Koci 400-an deh, kira-kira 1.100 lah kira-kira. Hati-hati, tajam loh nih. Waduh nih. Ini bulldozer ini, Pak Sigit. Wah, ini masih keras ini. masih keras. Ini tapi warnanya. Warnanya mantap ini. Bawor ini petikan ya. Woi. Petikan. Petikan. Woi. Jadi mungkin besok Petikan lebih ya? bagus lagi. Besok lebih bagus. Ya. Oke. Wah. Wah. Ini baru pertama buah kali ya? Pertama buah. Kalau lihat dari indikasi ini lihat ya, Boy ya. Hmm. Bagus juga nggak terlalu tebal. Tipis ini. Ini buah Wah. pertama. Buah pertama. Ini mungkin dia kalau tambahan nutrisi yang tepat ini lebih bentuknya lebih bulat gini, Boy. Hmm. Nah, itu biarin dulu, Boy. Ya. Coba yang ini. Oh, ini di apa diambil dulu. Nah, terus yang ini coba masih gitu. Dua aja. Satu lagi ini. Ya, bandingkan warnanya ya. Ini bandingkan. Bandingkan warnanya ya. Oke, ini dari Pak Agus Widodo ya. Agus Widodo. Pak Agus, izin. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Agus ini selalu. Nah, Ini kalau saya belajar di Penang, kalau kulit hitam tuh harus dipukul. supaya apa? Keriputnya keluar. Keriput keluar dan warnanya lebih oranye. Oh, begitu. Iya, karena Dan dia- waktu buka juga nggak tajam ya. Iya betul. Wah, bagus ini. Kan keriput. Mantap ini. Ya, satu aja ya. Oke. Ya, oke. Wah, warnanya. Agus Widodo. Ini Pak Agus. Coba nih, ocinya. Apanya? Pupuknya sederhana, Boy. Lah. Ya. Tuh, mantap ini. Warnanya gimana Mas Sigit? Bagus Ini banget keriput udah keriput tuh. Ini warnanya nih. Wih. Cakep banget tuh. Sudah keriput. Jadi pohonnya yang ini, Bos. Iya, Mas. Oh, ya itu udah ada. Ya. Oke. Cakep kan? Keriputnya lihat. Keriputnya. Dapat warnanya juga cakep ya. Cakep. Cakep. Gimana? Mas Sigit buka ini kelihatan gimana? Oke ya? Sudah oke Pak, apalagi buah pertama Iya. sudah Coba laku. lihat ini. Ini, Boy. Hmm. Cukup bagus ya. Nggak terlalu tebal buah pertama. Hmm. Dan ini lihat segar. Ini sama ini. Sama. Ini karena petikan, Boy. Ini jatuhan, Boy. Iya. Coba. Dicoba dulu Mas Sigit. Ayo Pak. Ini kita coba yang ini. Coba. Wah. Nah. Ada ini. Ini mah raksasa nih. Bulldozer ya, Boy. Oke. Ayo Pak. Oren. Oren. Wah. Mantap ya. Saya suka. Manis, wangi lagi. Hah? Tanah Subang tuh wanginya keluar enak banget. Iya ya. Harus NDPS berapa? 40 ya. Kita punya 90, Boy. Wanginya cos ya. Mantap ini. Saya suka ini manisnya kuat, legitnya Pak. Kadang-kadang tuh legit itu susah didapatin di bawah. Benar lagi ya. Memang belum ada pahit karena ini perlu waktu untuk fermentasi ya. Lemaknya tuh banyak. Mantap ya. Kita nggak tahu nih dia punya pola pemupukannya gimana. Ya, Dia apa masih andalin organik banyak atau organik pupuk seadanya begitu? seadanya Mas. Masih seadanya. Dia tanam 10 hektar, Ya. 100 pohon. Cuma 100 pohon. Harusnya bisa 10 hektar, 1000. 1000 pohon. 1000 pohon. Wah. Ini kalau saya lihat ya, dia baru buah pertama begini. Pohonnya masih kecil ini ya. Ini depan itu. Kalau yang depan kita ya. Ah, sama segitu Pak. Kita punya mungkin tahun depan kita sobat bulan 6 lah kita treatment. Jadi uniknya, ya harapan saya bahwa ini biar Pak Ridho ini loh kan Subang. Sumbang. Ada bawonnya Begini. enak. Jadi kita nggak nyesal ya tanam bawor banyak ya. Kulit hijau. Sayang kita belum pernah coba Pak Agus Widodo punya bawor. Oh, iya. Saya rasa Tapi buah ya, kalau saya lihat masih gede buah, karakter di masing-masing daerah beda. Karena mineralnya juga beda. beda. Tanah di awal tuh beda-beda. Ya, kadang-kadang kita bilang, oh ini lebih enak dari yang ini. Sebenarnya bukan begitu. Tes rasanya untuk lokasi tertentu beda-beda. Karena tergantung dari mineral alam, Alam. pola pemupukan, ya itu pengaruh sekali, Boy. Coba yang ini Mas Sigit. Ayo. Coba. Ayo, Pak. Ayo, Boy.
Boy. Saya ambil yang paling besar ini, Boy. Ini kita sudah Cakep banget, Pak. wah. Ini double dua nih, lihat nih. Hah? Keriput ini ya. Mantap ini. Coba review. Oce dari Pak Agus Widodo. Coba. Mantap, Boy. Enak, perform ya. Mas Sigit. Kita lihat, udah masuk kulkas lagi apa lagi? Ini udah masuk Ini kita kulkas. kulkas jadi di area dingin. Dingin lagi, dingin banget kayak es krim nih pasti. Cuma ini pengerjaan juga untuk Pak Agus. Bijinya masih besar. Kemungkinan juga karena faktor usia kali. Atau Ya usia sama emang kalau durian kalau ukuran kecil bijinya besar. Oh, kalau ukuran kecil besar. Ya, jadi- Kalau gede? Iya, double porsinya lebih besar. Iya, makanya yang gede kemarin lebih Iya, tempat ya. Jadi memang baiknya di atas 1 kilo, 7 on, 2 kilo, 3 kilo itu lebih tebal. Apalagi 4 kilo. Karena ini sebenarnya paling besar duri hitam itu bisa 4 kilo, 4,5 bisa. Wih, itu kenapa tuh? Karena pengaruh Biasanya penjarangan, gak dijarangin. penjarangan sama nutrisi. Tetap. Jadi kalau ini biasanya kita nggak dijarangin, buahnya kan banyak banget tuh. Iya. Nah ini kecil-kecil. Nah, kalau kecil, resikonya gini, teksturnya udah sangat bagus, cuma emang jadi edible portionnya dagingnya tipis, bijinya besar. Tapi udah bagus banget. Bagus ya. Tapi ini bukan dengan apa? Dengan bertambahnya usia pohon, nanti buahnya mungkin bisa lebih besar. Kalau dikasih kain silang gimana Mas Sigit? Pernah dapat nggak? Silang. Misalnya bawor silang sama Kita punya ahli, tapi kemarin ngilangin di Pak Freddy orang. Ya. Yang saya bawa ST-nya ke sini. Oh, yang dari Iya. Rumpin itu. Wah, luar biasa SD-nya itu. Iya. Cuma kita kemarin ada makan comasi. Ya ada beda karakter ya. Yang dari ini Bangka ada ya. Udah enak. Jadi karena buahnya kecil, Boy, jadi bijinya agak kecenderungan besar kata. Menurut Karena dia tidak ada. pengalamannya Mas Sigit yang sudah keliling ya. Dia kalau dibantu DA3 bisa semprot atau dicelup bisa kecil. Hormon itu. Hormon ya. Tapi kalau nggak dibantu, Nah. bisa kecil atau tidak disilangkan dengan musaking, Nah. isinya bisa. Oh, kalau disilangkan sama musangking jadi kecil. Kemarin waktu saya di Rumpin kan disilangin tuh MK sama bawor, MK sama duri. Kita mau cari ambil bijinya kan untuk dijadiin, malah nggak ada, cuma dapat 3. Oh ya? Kempes semua. semua. Iya. Jadi kalau mau kempes syaratnya itu bisa silangin dengan musaking. Atau kasih hormon apa namanya? Ya 3 Nah. atau ya udah besarin buahnya. Ya, kecil. Enak gue. Kita biasanya makan ini tuh satu udah males gue karena lengket aja kan, Lengket. legitnya hilang. Oh ini legitnya halus. Ini memang dia kadar gulanya lebih tinggi dari musangking. Lebih tinggi juga pasti lebih tinggi dari bawor. Jadi gula itu kan ada fruktosa, ada sukrosa. Nah ini dia punya kadar sukrosanya yang tinggi. Gitu. Oke. Mantap banget. Ren, pati ya bang. Pati. Jadi Pak Agus ini semangat ya. Kita lihat pohonnya udah besar-besar banyak. Tanam di tanah cadas lagi. Iya keren banget. Keren dia. Keren banget. Cadas tapi dia gemburin terus. Iya. Jadi dia kalau saya lihat apapun akalnya digunain. Betul. Jadi tanah keras digemburin misalnya. Satu lagi Mas. Satu lagi Mas Sigit. Coba. Satu lagi Mas Sigit ya, Mas Sigit. Masih lagi ya. Nah, jadi ini tinggalin Boy. Taruh di Jarang kulkas. Pak. Bagus. Jadi dia ini udah sempurna 5 ya. 5 kotak ya. Kotak. Wah, tapi kalau ini luar biasa Boy. Top. Ya, ini Kosong. Hah? Kosong. Bilik itu kosong. Ini nanti makannya nunggu matang banget ya. Nah, ini ya, ini ya. Bisa. Kita mau coba. Ini Ya, biarin bisa. dulu Boy. Ya. Potong, Biar dia taruh di fermentasi. kulkas. Bisa. Ini gila nih. Gimana Pak Lama. Rido? banget. Bawor Subang bagaimana Pak Rido? Ini bawah subah, oke benar. Oke ya. Saya tadinya ragu-ragu ya. Setelah saya makan ini, berarti saya juga agak nyesal yang tanamnya hampir 300 pohon. Tadi saya udah bilang sama Boy, aduh Boy sebagian di apa namanya di TW lah, kasih ke duri hitam atau ke support tembaga lah gitu. Tapi dengan ada yang gini di lokasi yang sama di Subang,
Kita optimis sih boy. Apalagi nanti kita pakai rekayasa nanti tambahlah pemupukan nutrisi dan lain-lainnya. Kita coba. Kita akan coba nanti Pak Sigit untuk sebagian besar untuk pakai organik yang banyak. Sebagian besar organik dan anorganik berkeseimbangan. Kita mau coba. Ini mungkin dia rawatnya seadanya ya kayaknya. Seadanya. Dia udah keluar seadanya, legitnya keluar. Kalau biasanya kalau seadanya kalau di Jawa Tengah itu, pokoknya dari Bel Ciamis keluar Tengah nih, Tasik, Ciamis, Banyumas kan di tengah tuh, tengah Jawa, Pulau Jawa kan. Itu kalau cuma pohe doang, legitnya hilang. Cuma manis saja. Kalau semua ini ya, bukan kalah ya, makanya ini punya legit, punya karakter tersendiri ya. karakter sendiri. Ini makan dua masih kuat, kalau itu kan kadang cuma lengket aja. Mungkin mineral alam, mungkin saya rasa juga ada. Ya mungkin kadang-kadang Dudan itu bisa perform kalau kasih kayak montong perform di Parigi, Palu mungkin di bawah. Jadi di samping mineral alam, boy, mungkin juga temperatur sekitarnya juga cukup. Soalnya Subang itu cukup panas. Lagi Ini lumayan, ini bagus ya Mas ya. Di tempat kita sudah mulai masuk musim penghujan, bisa bagus ini lumayan. Memang bawor itu buahnya dia lebih lambat ya matangnya. Ya, Dibanding ini. Jadi bulan-bulan 2 gini ya. Bulan 1, bulan 2 ya. bulan-bulan. Awal-awal itu biasa kan November udah ada. November akhir. Desember, Januari. Januari biasanya paling banyak ya. Tapi di Pak Agus Widodo malah dia udah habis boy. Bawarnya di Pati. Habis. Dia udah nggak ada barangnya. Kadang Jawa Tengah masih ada sedikit. Kemarin Pak Sigit kayak tempatnya Pak Haji Abun juga di bawah juga. Oh iya. Itu tempat bawa pulang kayak itu ke store. Enggak. Habis di kebun. Di kebun. Itu 4.500 6.000 pohon. 6.000 pohon yang buah 1.500. Wah, Habis. Wih, banyak tamu. 1.500 kalau satu pohon rata-rata 20 aja udah 30.000 piece. 30.000 buah piece. Itu dari mana yang beli itu banyak? Banyak. Ada kan itu deket. Orang kalau kita udah viral pasti orang beli. Oh. Makanya dulu Pak Abun undang kita setelah paling pertama tuh Republik Bibit. Oh iya betul. Iya si Roman. Saya tanya-tanya Roman, dia Pak Haji Abun itu gunain memang benar-benar organik boy. Organik. Hampir 80% organik. Cuma dia untuk penyemprotan masih pakai perabotan gitu. Iya, 80% kan. Kalau tanahnya masih ada. Tanah sih organik ya. Tapi saya rasa penyemprotan kalau kita bikin organik agak repot untuk tanah. Pohon yang 6.000 pohon, gimana caranya? Nggak terlalu Ya? efektif. Kita pengen sebenarnya bukan gimana efektif dan efisien itu aja sih. Kalau skala kebun mesti didominasi lah. Kecuali kita punya perkebunan tembakau, punya pohon mimba yang banyak. Ini boleh lihat ya kan, karena ini masih dipetik ya, jadi matangnya bulan ini, mungkin besok atau lusa hari lagi. Ya. Gimana Mas Sigit? Pak Rido gimana? Ini penutupnya. Review. Ini dari Subang, enak ini. Tinggal waktunya aja, waktu perang. Jadi Pak Agus ini sudah oke, luar biasa ini. Bentuknya sudah ini. Cuma mungkin ini ukurannya kurang gede sedikit. Ya, karena mungkin pohonnya masih muda atau mungkin kita nggak tahu ada penjarangan buah atau gimana nggak tahu. Tapi Pak Agus saya rasa dia ada penjarangan buah. Mungkin umurnya masih muda. Ya. Jadi dari Pati, ini dari Subang, saya lihat bagus semua. Jadi kita bisa tanam durian di seluruh Indonesia, di seluruh Pulau Jawa ya. Pak Sigit kan udah hampir seluruh Nusantara ya. Betul. Irian udah? Irian belum ya? Udah, tapi masih durian lokal. Lokal ya? Pernah ke Ada yang namanya pelangi itu ya? Manokwari. Ya, Tapi itu jangan lah. Hah? Jangan tanam. Oh, agak kurang genjar. Kurang enak rasanya ternyata. Oh, kurang Pas enak. Ya? berbuah sampai
Pak Edi kok kita kan nunggu sampai 7 tahun, sampai 2-3 kali ya betul dia nyerang. Nah, ini bagus ya informasi bagi pekebun. Ya sudah ada yang riset tuh Edi Indra Edi coba ya dengan berbagai nutrisi juga hasilnya kurang memuaskan ya. Seperti durian petikan. Iya. Terus kalau dari Papua turun lagi kita ke Sulawesi, kita lihat sana ada di Parigi. Pusat Bawor. Mamuna. Mamuna belum pernah. Parigi ya. Parigi aja. Itu montong Montong ya. tapi di sana Pak itu yang dari pekebun yang satu yang dia tanam juga. Oh, Pak itu. Pak Ketut Kari. Ketut Kari dia juga tanam ini ya. Dia banyak tanam. Dia lebih varian baru dia. Ya, dia tanam duri hitam. Bagus saya lihat tuh. Dia punya bagus. Dia kena montong, dia kena virus, Pak. Oh, montong virus. Ya, belum terselesaikan. Jadi Parigi ini kena banyak, terus ada virus yang dia jatuh prematur. Jadi di usia 70% jatuh. Jadi masih apa? Pricotora? Itu masih virus apa itu satu. Parigi itu hampir banyak sekali kabupaten yang dulu penghasil, habis itu dibiarin aja. Pohonnya sehat. Jadi sebenarnya di Pricotora itu yang untuk durian itu yang paling ganas itu ada 3. Yang basah itu Palmifera. Kemudian itu dia nyerang dari batang air, suka sedikit digaruk dikasih bumi ya. Nah, kemudian ada yang kering. Nah, yang mungkin kering itu. Jadi pitom, Cucurbitacea namanya. Dia itu nyerangnya buah dia nyerang. Nah, dia buah, batang dan buah. Itu yang kering. Ada lagi satu Pitopitum namanya. Pitopitum. Nah, itu dia nyerangnya batang, buah sama bunga. Jangan-jangan kena yang itu ya? Itu jangan-jangan. Nah, jadi tiga jenis yang paling ditakuti ya. Itu benar-benar jadi wabah. Mungkin juga di tempatnya tanamnya terlalu rapat, kelembapan tinggi. Coba anehnya cuma nyerang montong aja. Montong aja, yang lain enggak? Iya, anehnya itu. Apa montong? Biasanya pohon juga kalau seperti orang kalau kurang sehat bisa jadi juga mungkin montong ini butuh nutrisi yang banyak. Itu berapa? Bisa jadi juga. Usia produktif 12 tahun yang satu sekali panen itu 200 kilo. Itu benar-benar udah kayak bom kalau bisa ke sana. Habis. Jatuh sendiri semua dan dibuka. Barang udah jadi di bagian bawahnya, sini basah itu di sini basah. Terus di sininya putih semua masih, Pak. Kalau memang biasa kalau montong itu putih ya. Di Pulau Jawa juga tanam putih ya. Betul. Kayak kurang bagus ya. Kalau dia di sini busuk dari sini kan kita bisa tahu indikasi kalsium luarnya bagus. Boron. Oh, gitu ya. Iya. Itu saya rasa kemungkinan itu Pricotora yang kering. Bisa jadi. Ya. Di dalam buah ya, bukan di bunganya ya. Kalau buah berarti Pitum Cucurbitacea mungkin, Boy. Kalau nggak salah itu. Itu masih orang masih belum ada penelitian yang serius. Pemerintah belum turun banyak sekali, Pak. Ada berapa kayak sentra-sentra durian montong benar-benar tidak bisa diambil, dibiarin aja. Dulu kan dari sana paling di Andang banyak sekali Jakarta banjir. Sampai sekarang juga masih, tapi mulai populasinya mulai berkurang. Berkurang itu. Artinya Boy, kita mulai lihat dengan ini Pak Sigit dari Irian, kemudian ke Sulawesi, nanti lihat di Kalimantan, Sumatera, itu kan sebagian kalau Kalimantan, Sumatera itu kan di utara Katulistiwa. Nanti yang di selatan gimana di Jawa? Kita di Jawa ada temuin kendala yang pohon-pohon itu belum ya, di Jawa belum ya? Bagus ya. Nah, sekarang yang paling bagus kan dari duri hitam. Duri hitam ya, udah pas kita di Ladino bisa bersaing dengan Malaysia langsung. Ya, tapi tahun ini memang benar ya bagus karena tahun 2023 itu kan La Nino. Artinya tuh musim panas lebih panjang. Nanti kita lihat dari ini El Nino sekarang ini El Nino. El Nino. Jadi El Nino itu artinya di lautan samudra Pasifik itu temperatur lebih tinggi dari temperatur rata-rata sehingga hujannya berkurang. Nanti La Nino. Nah, kita lihat musim temperaturnya di lautan Pasifik lebih turun. Dari temperatur rata-rata banyak hujan. Nah, gimana kita lihat? Ya, itu menarik. Mungkin tahun depan La Nino kita nggak tahu ya. Betul ya. Kita lihat yang jadi efek yang mana. El Nino ini buah untuk duri hitam bagus sekali. Ya. Ya, tapi ini montong ya sudah padahal terkenal sekali di sana. Saya baru dengar ini. Saya pikir sukses. Tapi di Thailand nggak ada masalah sampai sekarang. Kita tidak tahu sih, tapi saya belum tahu. Tapi memang belum ada riset yang
Tapi setelah umur 10 tahun lebih baru kena. Kecil pun baru buah kenapa? Oh, tapi yang tahun-tahun yang lalu nggak ada berita begitu ya? Kalau kita tanya ke orang Parigi tahu, pokoknya montong putih, montong habis banyak sekali. Jadi mereka penebasnya tuh biasanya kalau udah mulai musim, mereka tungguin tuh jatuh pertama kedua seminggu, kalau masih putih semua berarti udah tinggalin. Oh. Tapi ada apa nggak? Ada mengenai apa? Kita punya bawor ini, kang bawor ini. Di sana juga mereka tanam nggak? Parigi. Tanam, nggak ada masalah. Karena nggak ada masalah, mereka problem di montong, akhirnya mereka berganti. Montongnya nggak boleh ditinggalin, nanam duri hitam, bawor. Jadi sekarang yang paling disenangin tanam ya. Jadi orang lebih yakin ya. Yang pertama bawor ya Pak Sigit ya. Terus duri hitam. Terus musangking. Musangking juga oke ya. Musangking oke. Cuma pemeliharaannya agak sedikit susah. Karena gini, kalau duri hitam ini mungkin mirip bawor. Ya. Dia dari proses fotosintesis, dia lebih banyak mengeluarkan asam amino dibandingin dari musangking. Jadi kalau kita tanam, kita lihat lebih cepat subur, lebih pertumbuhannya lebih bagus duri hitam gitu. Oh, Begitu dari ini. Makanya kita lihat dari lingkungan, asam amino itu penting sekali. Nah, banyak teman-teman kita tanam organik, mungkin satu waktu masih kita ketemu bikinlah asam amino. Ya, mungkin kebunnya tingkat kesuburannya, tingkat daya tahan tubuh, metabolisme dari tanaman itu beda-beda. Ya, kalau kurang bagus mungkin bisa dibantu dengan gampang asam amino. Asam amino itu kita bisa dari ikan. Nah, mungkin orang bilang ikan-ikan yang mewah, ikan laut nggak perlu lah. Ikan yang sekarang ini ikan yang apa namanya? Ikan mujair yang lagi di ini apa namanya? Boy yang kita di sini kita keluarin. Nah, red devil. Ya, itu kalau itu banyak kita bikin. Iya, kita bikin dari red devil. Iya, Ya, red devil bisa dipakai M12, M4 kalau orang nggak punya M12, M4. Karena ada dari si Nelson bikin apa namanya, Boy? Nelson, Ikano. Itu bisa jadi starter, bisa ya. Tapi bukan yang dijual bebas, ada khusus. Kalau M12 itu bisa langsung jadi starter. Jadi ya mudah-mudahan nih Mas Sigit. Nah, setelah kita dari Papua, Sulawesi, Kalimantan. Nah, Kalimantan ada apa, Pak? Kalimantan banyak lokal bagus, Pak. Nah, lokal bagus. Apa yang paling terkenal? Terkenal plakin. Nah, durian plakin. Kita tanam kebun kita udah 4 tahun nih. Bukan tahun ini buah. Di tempat asalnya Genja kan? Genja ya. Bagus ya. Bagus. Dia tebal kayak cumasi betul. Oh, mirip gitu. Jadi buahnya nggak gede? Dia gede, paling segini-gini, Pak. Segini 1,5 kilo ya, sampai 2 kilo ya. Tapi Kalimantan hutan begitu besar, kayak pasti ada yang lain kan? Belum ditemuin ya? Banyak, Pak. Kalau Kalimantan Barat termasuk sangat diseleksi dari tahun 90-an. Jadi ada sekitar 12 varian. Durian bagus. Dan mereka tuh paling sering bikin lomba. Jadi setiap tahun tuh muncul juara-juara. Nah, itu mulai dikembangin. Di Kalimantan ya? Kalimantan Barat. Mudah-mudahan ada orang yang mau tanam. Ya, tanam banyak. Nanti lihat kalau kita lihat sejarahnya Musangking kan, ya, udah hampir puluhan tahun baru bisa diperbanyak ya, betul, baru ini ya. Baru orang tahu, oh ini durian unggulan nih. Ya. Nah, mungkin pekebun-kebun ini yang hobi-hobi, ya yang harus tanam lagi. Durian Nusantara namanya ya, durian dari Papua, dari saya prinsipnya Sulawesi, 10% Kalimantan. dari luas lahan buat Indonesia. Buat apa? Durian unggulan Indonesia ya. Kalau di Sumatera gimana, Pak? Sumatera, Lampung juga banyak, tapi tidak terlalu teridentifikasi. Yang banyak sekarang yang mulai muncul itu di Linggau, ada yang bagus. Oh, di Sumatera Utara? Linggau itu Sumatera Selatan. Oh, Sumatera Selatan, Linggau ya. Linggau, itu ada banyak yang bagus. Musim kemarin kita dapat ada beberapa yang tembaga lah pabrikan. Udah mulai bagus. Itu mulai ke depan saya kira mulai muncul lagi. Udah banyak yang menyeleksi. Terus kalau Bangka emang sudah. Kalau Bangka kan kita udah tahu ada 2 ya. 2 atau 3 ya? 2 ya, Super Tembaga, Cumasi 2 ya, yang paling top ini ya. Ya. Kalau di Sumatera Utara, kalau Ucok. Sumatera banyak. Hah? Di Kokindra kolektor terbesar. Tanahnya itu banyak sekali macamnya, ragamnya ya. Tapi kolektor paling banyak. 80-an dia bilang, 80 sampai 100. Ya. Kita yang paling terkenal dia punya itu LCC. LCC itu yang nemu dia. Kita ada bibitnya nanti saya kasih.
Pak Edi Koginda ngasih ke kita, ada yang LCC, terus ada Jande, terus ada yang di kita tuh ada tembaga ginting, ada banyak karya dari. Tapi apa itu bagus, warnanya bagus, menarik ya. Jadi kalau sebenarnya untuk market itu harga warna mesti menarik, ya, tebal dan rasanya bagus itu. Rasanya bagus. Kalau Sumatera pasti pertama tebal, tekstur halus, warna jering Pak. Pasti. Itu bagus. Itu jadi buat untuk market untuk pasarannya kan ya, bagus ya. Bagus. Kalau kita dari Sumatera kan bergeser kan ada Rio, Bangka kan, Bangka kita tahu ada 2 ya. Super tembaga yang kemarin yang masih di bawah, yang dari Rumpin, wah itu luar biasa bagus biasa. Comasi juga kita coba, cuma agak beda sendiri sama comasi yang dapat dari Bangka ya kemarin ya. Ya ada. Yang Boy dikirim sama siapa Boy kemarin? Di Bangka. Boy ya. Dia dari Bangka mana tuh? Bangka Timur ya. Bangka Timur ya. Itu beda dia punya ininya. Kalau Bangka emang lebih, kalau asli Bangka lebih strong. Lebih strong ya. Pahitnya dapat sekali ya. Nah, itu mungkin dari pengaruh mineral alam sama apa namanya temperatur sekitar itu. Kalau kita turun ke Jawa, kita lihat ada apa? Masmuar. Masmuar itu apa ya? Masmuar D168. Bukan D24 ya? Bukan D24. Oh, D168 ya? Masmuar ya? Berarti itu dari Malaysia dong Masmuar. Dulu Trubus salah ngasih label. Dulu jualan yang pertama Trubus, dikasih label D24. Pertanyaan besar ternyata kita tahu, wah ini Masmuar. Itu enak loh. Masmuar ya. Karena dia kalau pas tempatnya, kita sampai lupa ini Masmuar atau Mustangking atau apa lupa. Enak ya. Yang paling bagus itu daerah sebenarnya di Sulawesi sama di Kalimantan. Untuk Masmuar paling cocok. Kalau di Jawa masih ada sedikit mesum putih, warna tidak keluar. Kalau di Sumatera juga oke, tapi paling bagus itu yang saya makan. Ada yang ngomong juga Masmuar itu bagus ditanam di antara Musangkin dan lain-lain. Untuk polinisasi ya. Polinisasi D24 sama Masmuar. Kenapa? Dia punya bunga lebih ringan. Bunganya banyak. Oh, banyak dan ringan mungkin. Ketiup angin kemana-mana. Jadi itu nggak usah dibantu pakai manual gitu ya. Aja, kita kalau di kebun kita tuh per 1 hektar ada 1. Oh, ditaruh tuh Masmuar. Montong juga saya dengar juga gampang juga, bunganya banyak montong. Jadi montong sama Masmuar ya. Sebenarnya polinisasi itu self polinisasi atau harus bantuan manual? Sebenarnya sama. Ya? Mau self boleh, mau manual boleh. Tapi untuk memastikan polinisasi terjadi benar-benar dia memang manual. Tapi kan manual, kalau banyak banget pohonnya kan perlu. Iya. Oh, yang saya lihat yang self polinisasi juga bagus ya. Iya, bagus. Banyak juga hasilnya. Ya. Kali kalau masih daerahnya masih banyak kelelawar. Oh, kelelawar ya. Kelelawar. Karena dia kan mulai menurut riset dia mulai terjadi polinisasi itu malam Pak, dari maghrib sampai malam jam 10. Jadi kelelawar datang ngisap buahnya, bukan kumbang-kumbang kecil. Kumbang kan malam nggak ada. Oh, kelelawar malam ya. Jadi mesti tanam pohon di samping duren ada pohon-pohon tertentu yang kelelawar datang ya. Kalau Penang itu mereka nanam kelengkeng, ya manggis, ya. Manggis juga kelelawar suka ya? Bukan manggis, kelengkeng apa? Yang coklat. Duku. Bukan duku yang kayak sawo. Oh, sawo. Ya dia makan ini ya. Iya, makanya. Tapi lengkeng dia paling galak. Lengkeng. Makanya kita mau tanam lengkeng juga. Tapi ada beberapa yang bilang lengkeng kurang cocok sekitar itu. Saya rasa ya mungkin masalah perawatan aja. Kita di Jawa, mungkin nanti kita belum di Bali belum ada ya Pak? Bali ada varietas bagus. Namanya apa lupa dia, bisnya kempet. Ya, bagus ya. Lombok juga ada. Lombok bagus ya. Kemarin di Profesor Reza buah bagus sekali. Turun ke Flores, NTT belum ya. Tapi NTT sampai sekarang belum ada kabar yang bagus ya. Saya kira kalau di Kupang emang nggak ada pohon. Panas soalnya. Iya. NTT itu panas karena memang di sana dia tuh memang namanya tuh kebanyakan tanah-tanah berupa sabana. Betul. Kalau mungkin di Flores emang ada pohonnya. Kalau yang paling banyak lagi di Ambon sama di Pulau Serang itu paling banyak. Oh, Maluku, Serang sana. Itu banyak juga. Tapi lokalnya dia lokal semua. Wah, mungkin dengan ini Pak Mas Sigi kalau mampir ke sana bisa bawa stek kalau Bapak kebun-kebun lokal kita bantu untuk stek. Betul. Ya, mungkin pakai poci yang gampang dulu ya. Sekarang udah terbukti jadi masyarakat tanam bisa berhasil gitu ya. Kalau saya sih pengen program ini Pak yang di teman-teman Banten yang dekat sini ini kan namanya ada Baduy, masyarakat Baduy ya. Ini kan bisa mengadakan durian, tapi kualitasnya turun terus. Dan mereka tuh paling nggak harus di
reboisasi, diulang misalnya Iya. mau topok atau tanaman seperti itu. Boleh Mas Sigit, saya kebetulan di tempat saya dari ISTED Institut Sains Teknologi, kita beberapa ada alumni, kita bantu sana berduri. Kita bikin jembatan, hubung, kemudian ada beberapa bantuan sosial. Iya benar ya. Jadi dibantu sekalian di ini ya. Karena kalau kasihan ya kalau durian di sana Murah dia sekali jual punya. 25.000 sampai 50.000 katanya. 15.000 Pak. 15.000 ya. 25.000 Iya, kurang bagus. Orang ya, nanti mungkin ditopoki sama ini Iya. ya, tapi mesti di sana masyarakat sana kita mesti kasih tahu cara. Mungkin ada 1-2 orang bisa juga kita jemput mereka ke kebun, belajar nginap di sana. Betul. Nanti kasih steak, dia bisa bantu-bantu Ya, betul. masyarakat Ya, tempat karena sana. itu ada di situ sebenarnya menjadi daerah kawasan Baduy itu benar-benar jadi kawasan pohon durian, banyak sekali durian. Oh, bagus juga ya. Coba nanti saya mau bicara sama teman-teman. Saya juga Ya, ada nanti bicara. kalau pas Mas Sigit mau ke sana, mungkin mereka bisa ngantar. Mereka sana sering. Betul. Dia ke sana. Kita harus Ya. ketemu kepala sudutnya. Yuk, bagaimana kita dorong ekonomi masyarakat dengan durian yang premium gitu. Ya, mudah-mudahan ini bisa tercapai ya, Pak. Betul. Ya. Ya karena mereka tidak bisa berternak, Pak. Mereka kan mengandalkan hasil alam selain ternak. 15.000 ya? Iya, 15.000 kasihan sekali ya. Bawahnya susah, Pak. Itu anak-anak kecil kan. Nah. Anak-anak baru 4 tahun. Mereka kan tidak sekolah. Iya. Belajar hidup. Ya itu belajar hidup bawa durian, bawa apa. Dari alam ya, tapi nggak tahu marketnya kan belum tahu. Betul. 15.000 ini kalau di sana misalnya 1,5 kilo aja harga 200.000 dan 300.000, 20 kali ya. Iya. 20 kali harganya ya. Palingan membantu Ya. masyarakat adat. Saya rasa untuk Blackstone ya kita dihargai 200.000 saya masih bisa bertahan ya. Bisa bertahan. Ya. Awal-awal orang kan sampai harganya udah gila 500-an gitu ya. Sekarang masih Tapi sekarang karena mulai banjir, tapi ini bukan 500.000 masih ya, Boy ya? masih. Blackstone ya, 500-an ya. Tergantung kualitas juga. Ya, masih ada segitu lah. Harga Ya. jual di Jakarta masih 400. 400-500 ya. Ya di daerah-daerah kalau masih daerah tertinggal, daerah yang jauh Jauh transportasinya. ya, dari petani jual 200.000. Ya. Sekilo, satu buah paling nggak dapat 600.000 kan senang. Ya benar. Dia perlu transportasi, mungkin pakai pesawat dan lain-lain, mungkin ya di store. Baru ada seleksi juga. Misalnya 10 butir kan mungkin kepake kejual juga 5 sampai 8 butir kan. Ada 20% yang tersortir ya. Membantu masyarakat yang secara tradisional memang didukung oleh durian. Ya. Jadi untuk ekonomi. Ya boleh nih Mas Sigit, saya punya kita dari alumni Institut Sains Teknologi Nasional, kita masuk ke sana untuk bikin jembatan, bikin ini, bantu air bersih juga kan. Ya mudah-mudahan. Saya jadi ingat Ya. cita-cita lama itu. Cita-cita lama, ya? Dia pernah kesana. Bagus ini. Nanti abis kita bikin konten ini saya telepon teman saya. Ya. Oke. Sip. Oke. Ya. Terima Gimana kasih Mas Boy? Sigit udah datang ke kebun RB Serpong. Terima kasih. Jadi kasih durian nih. Ya. Thank you banget Pak Rido. Thank you buat teman-teman nih. Iya. Pak Rido udah sharing. Terima kasih banyak Pak Rido. Mas Sigit ini selalu berbuat yang terbaik. Iya. Ada yang Oke. barang bagus dibawa ke sini. Ya, kita mungkin review di menyemangati. Oke. ya mungkin review di YouTube bisa bermanfaat juga. Ya, buat orang-orang. Memberikan motivasi buat tanah-tanah yang kosong itu kalau bisa ditanam salah satu Hasilkan. buahnya Ya. mungkin durian ya bagus nih ya. Betul. Ya. Oke, Sip. Boy. Thank you teman-teman. Terima kasih. Makasih ya. Terima kasih.